Jemaat yang berbahagia, kami Majelis Hak KBP Bandung Timur menyampaikan kepada kita sekalian Shalom dan selamat hari Minggu. Walaupun kita hanya berkebaktian melalui live streaming, tidak mengurangi khusyuknya kebaktian pada minggu ini. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 112 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan merasa dipuaskan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa memegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Leonardo di bangsa
kita dengar hukum Tuhan dari hukum ke-5 sampai dengan ke-10. Hukum ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tapi Engkaulah adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Keluaran pasal 32 dimulai dari ayat 13 sampai ayat 21. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimiliki untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua roh hukum Allah dalam tangannya. Roh-roh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Rabun Tuhan Yesus Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Huriani tuhatta. Tikting namasa di tonga-tonga ni huriatta. Di bagasa saminggon dohot akan aneng masa dope. Guarni mingguta di hari sadarion minggu sadarion. Minggu ketujuh setelah Trinitatis. Topik hasadaon dohot hadamiot di bagasa Tuhan. Kesatuan dan damai dalam Tuhan. Nomor 1, ibadah minggu masih seperti biasa, penekanannya pada huruf D, mengacu kepada himbauan pemerintah dan pimpinan HKBP bagi masyarakat di Pulau Jawa dan Bali sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat. Maka kegiatan ibadah minggu hingga tanggal 20 Juli 2021 masih dilaksanakan di rumah masing-masing melalui video streaming dan bila perlu dapat dievaluasi kembali. Huruf G, tata ibadah minggu dan khotbah dapat diikuti melalui rekaman YouTube HKBP Bandung Timur yang di-share melalui grup week masing-masing yang telah dipersiapkan gereja. Dan sangat kami harapkan agar kebaktian tersebut
dilaksanakan di rumah masing-masing dengan sebaik-baiknya, dan persembahannya dapat diserahkan ke Situa Wik atau langsung ke gereja atau langsung ditransfer ke rekening gereja yang sudah tertera di Warta Jemaat. Semua pelayanan khusus yang seperti halnya martupol dan pelayanan pernikahan yang sudah terprogram dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 20 orang dan koordinasi dengan tim gugus setempat, dan pemakaian aula hanya dihadiri 30 orang. Demikian kami sampaikan untuk kita maklumi bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Nomor 12, pertanyaan week melalui live streaming hari Selasa 20 Juli 2021 dilaksanakan pertanyaan week mulai pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Bandung Timur melalui live streaming YouTube HKBP Bandung Timur. Pelaksana week 10. Kateksisasi sidik sesuai dengan ketentuan pemerintah perihal PPKM sampai dengan 20 Juli 2021. Maka untuk pembukaan pelajaran sidik akan diberitahukan kemudian. 14. Gerakan Peduli Dana Pensiun HKBP. Mari kita mendukung dan mendoakan pergumulan dana pensiun HKBP dengan memberikan dukungan dana melalui kotak peduli dana pensiun yang sudah diletakkan di pintu depan gereja kita. Dukungan kita sangat berarti untuk mensukseskan penanggulangan kekurangan dana pensiun. Tuhan memberkati. Nomor 21. Pada hari Selasa 13 Juli 2021 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga JC Manulang, Ibu SL Boruluban Gaul dari week 18, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Rabu 14 Juli 2021 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga SF Sirait, Ibu Boru Raja Guguk dari week 5, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jemaat yang meninggal pada hari Minggu 11 Juli 2021 telah meninggal dunia Ibu Tiarasi Boru Nadeak, tutup umur 69 tahun 4 bulan dari week 3. Jenazah telah dikebumikan pada hari Minggu 11 Juli 2021 di pemakaman TPU Cikadut, Bandung. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan serta penghiburan. Nomor 2, pada hari Selasa 13 Juli 2021 telah meninggal dunia Ibu Marian Sa Boruna Pitupulu, tutup umur 82 tahun 5 bulan dari 9. Jenazah telah dikebumikan pada hari Selasa 13 Juli 2021 di pemakaman TPU Parakan Muncang. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan serta penghiburan. Nomor 3, pada hari Rabu 14 Juli 2021 telah meninggal dunia Bapak Lambok Stukir, tutup umur 62 tahun 2 bulan dari week 3. Jenazah telah dikebumikan pada hari Rabu 14 Juli 2021 di pemakaman Cikadut, Bandung. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan serta penghiburan. Warga jemaat yang berulang tahun dari 18 Juli sampai tanggal 24 Juli 2021 ada 74 orang. Maaf. Di lehot tuhata madihamu gajang nimur doot hahi pason lam tugu maha porsion nuna ingot hamu mahatan itu hata namadok di tangan nasiamud do gajang nimur jala dihabirang na do hamuraun
dohot hamuliaon. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Poda Manang Amsal 3 ayat 16. Tentang keuangan gereja ada tertera di Warta Jemaat, apabila ada nominal tidak sesuai atau nama tidak sesuai dengan yang ditulis, dapat menghubungi situa wik masing-masing atau kantor gereja. Songonima tikting namasa dohot akanan yang masa dope di huriata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horasma dihita saluhutna, hamuakamang inang hahahanggi pinaribot rodisudihi tatahe. Rodo tuhatta menyapa memakulingi hita. Manang di dia pehita maringanan, manang di dia behita beribadah, dang dia bati portibiok kita pajupang dohok debata. Alanilas marohatta majalohatani debata, nagabi ojahan ningolutta di minggu, papituhod dung trinitatis. Sian surat ni Apostol Paulus tuhuria Efesus di biddu 2 mamuka sian ayat 10 sada saharudi ayat 22. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya
sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kami yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dimagunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, satu hal yang dapat kita syukuri ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ketika kita menjadi keluarga Allah, ketika kita menjadi warga kerajaan surga, tidak ada lagi pembatas kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menjadi dekat. Dan kehidupan di dalam Kristus menguatkan kita untuk semakin semangat menjalani kehidupan ini. Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya dimanapun kita berada sekarang. Rahmat dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dan selalu kita rasakan dan nikmati. Tuhan selalu menuntun kita kepada satu hidup yang lebih baik. Walaupun Tuhan memperkenankan kita melewati situasi dan keadaan hidup yang makin sulit sekarang ini, tetapi karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak takut, tetapi kita semangat menjalani hidup ini. Semua kesulitan, semua persoalan hidup yang kita hadapi sekarang ini tidaklah menyurutkan semangat kita untuk maju, karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan itu tidak jauh, tetapi Tuhan itu dekat, berada bersama kita. Firman Tuhan menyapa kita untuk mengingat semua rahmat, kasih setia dan penyertaan Tuhan. Sebagaimana Paulus menyapa jemaat di Efesus melalui firman Tuhan. Mereka diingatkan kembali agar mereka menyadari, menghayati, merasakan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang mereka terima. Hal itu semua dinikmati bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Dahulu mereka hidup dalam kegelapan, keterbelakangan, dan mereka mengkotak-kotakkan status sosial mereka. Ada yang mengatakan orang bersunat
orang tidak bersunat, namun itu dilihat secara lahiriah. Tetapi Injil Kristus, terang Tuhan, menyinari kehidupan mereka sehingga menikmati lebih besar lagi karya Tuhan. Oleh sifat manusia yang memposisikan dirinya lebih kuat, bahkan ada yang mengatakan kamilah pewaris kerajaan Tuhan itu. Kamilah warga Tuhan itu. Ada yang membeda-bedakan dengan orang bersunat dan orang yang tidak bersunat. Tetapi suara kebenaran Tuhan, kasih Tuhan, mempersatukan itu semua. Karena dialah damai sejahtera kita. Tidak ada lagi orang bersunat. Tidak ada lagi orang tidak bersunat. Tetapi semua telah dipersatukan oleh Tuhan Allah. Dalam ayat 14 ditegaskan, dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kita. Pola pikir lama itu telah dirobohkan. Dan kini kita hidup di dalam suasana baru, di dalam keluarga besar Allah yang tidak membeda-bedakan latar belakang, yang tidak membeda-bedakan status sosial, tetapi kita semua satu di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang disampaikan Tuhan kepada jemaat di Efesus melalui Rasul Paulus, dan itu juga yang mengingatkan kehidupan kita sekarang ini dimanapun kita berada. Maulia tema di debata nama nugu-nugu nguluta khusus na bangso Batak. Ditogu-togu do hita sian haholomon, sian hasi pelebeguon, sian keterbelakangan kepada suatu hidup yang maju. Kita menjadi cerdas, kita menjadi hidup yang bergerak maju. Boy tadai hamajuon nabi nasabasahoni debata, dangalani gugut tai, dangalani pistar tai, dangalani kemampuan tai, alai asi dohot holong rohani debatado, nama nugu bangso Batak, sian hahulumun, asi dohot holong rohani debatado, na patari parhon ngolu ni bangso Batak, sian hahulumun, tu hatiuron, nama mereng takas tujolo, hatiuron, pasu-pasu, hamajuon nabi nasabasahoni debata, dangalani gogoi, tungholani alani barita nauli doi. Barita nauli, firman Allah yang menerangi hati kita, yang membuka hati kita untuk melihat ke depan. Firman Allah yang membuka mata rohani kita untuk melihat lebih jelas arti hidup yang bermakna, sehingga kehidupan kita, khususnya orang Batak, bangkit dan bergerak. Habis gelap, terbitlah terang. Firman Tuhan itu yang menggerakkan hati orang Batak yang dahulunya masih terbelakang, masih tertutup, pola pikir yang sempit, hidup hanya di komunitas begitu saja. Otik do pertanongnya di pangyahon. Tidak berpikir panjang, tidak jauh melihat ke depan. Alai dung dibuka barita nauli pikiranna, rohana, sadar ma, dang dia do peau HP. Tukola nasine rohani Tuhani do HP mabainau, mangatusi lapatan ingulwon. Karena sinar firman Tuhan, kita dapat menikmati anugerah Tuhan. Kita melihat ke depan. Kita keluar dari pola pikir yang lama, yang dulunya, yang sempit. Dan bergerak dalam pola pikir yang maju. Jala ido nanaing dohononna tu hitan waing. Dipakulingi hata ni debatado hitan waing.
Suara Tuhan menyapa kita dalam kondisi sekarang ini. Ketika firman Tuhan bergema saat ini dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyikapi hidup yang ada sekarang ini dengan kekuatan firman Tuhan. Satu hal yang diingatkan, pola pikir yang dulu, strategi kehidupan di masa lampau tidak mungkin lagi dipergunakan untuk menghadapi pola hidup, keadaan hidup yang sekarang ini. Mari sikapi hidup atau kenyataan hidup yang kau hadapi sekarang ini dengan kekuatan firman Tuhan yang menyapa hidupmu. Dan mukibe pola hidup, strategi kehidupan 5 tahun nasalpu bainotang mengadupi cara hidup nama sanuengon. Jala marhiti hidup di pakulingi de batahita. Naing atusat talapatan ninguluon. Marhiti suara ni de bata. Asatuk kita mangulu. Asatuk kita makamonak menguluta di situasi masa-masa sulit nuaing. Orang yang hanya mengandalkan pikirannya, kemampuannya, dan keberadaannya, tentu saja dia mengalami hidup ini semakin takut. Dia semakin khawatir. Dan dia tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan yang menyapa, firman Tuhan yang memotivasi, yang menguatkan bahwa kita harus bangkit. Kita harus semangat. Walau kesulitan apapun yang kita hadapi, Tuhan itu tidak jauh, tetapi Tuhan itu dekat. Kalau Tuhan mampu mengubah hidup kita dari zaman dulu hingga sekarang ini, kita menikmati berkat Tuhan sekarang, kenapa lagi kita takut? Mulu di papatar debatado, holongna, huasona, asini rohana dia katiki nak salpu manugu-nugu ngoluta siaka holomoni, siaka susani, boita adopi ngolu, nauli nadengkan nuaing, bahasa beragu hita. Dalam Markos niroha mahita, firman Tuhan ini menguatkan. Rodo tuhatta marhiti hatana, pagomos rohatta. Unang ragu hita mangalakahol lakatta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini Tuhan telah hadir merobohkan semua penyekat pemisah. Kita memahami pengalaman bersama dalam pandemi COVID-19 ini, mengajak kita untuk hidup saling menopang. Dan pengalaman yang dihadapi sekarang ini bukan lagi pengalaman yang dihadapi oleh beberapa orang, tetapi keadaan ini sudah merupakan pengalaman bersama. Pergumulan bersama yang harus dihadapi secara bersama-sama. Tidak ada lagi yang merasa hidupnya lebih hebat, lebih kuat, lebih mampu untuk menghadapi persoalan ini. Mari kita semua mengingat rahmat Tuhan dan mensyukuri itu semua. Menghadapi secara bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Pengalaman bersama di dalam COVID-19 ini harus disikapi dengan kepedulian bersama. Muluna jolo ngulu ni bangso Batak adorak soro barita nauli. Damurado masih latihan, masih hosoman, patujolo gogona, madok guru dokna, manang holan nadi rohana, iko saut, alai dungro barita nauli. Sebagaimana suara firman Tuhan ini memperdamaikan, mangolu di bakas sadami nasihat Tuhani. Totubui mapakilala honota, ikon nama sitanyanga dohitan waing, ikon nasaling memotivasi dohitan waing.
Tuk suarong gungulu ni jolman waing atik pe musuna atik pe alona dung disonggopi sahit sorry mago na masan waing matema ngahona ibana duk je taot jo danga dong pangalaho na songoni. Tetapi semuanya dihadapi dengan rasa keprihatinan amak tahe ngahona ibana asini rohai margugu may bana tatangyak ko may bana dangadok kape na tumabong ulo molo miya di bagas at Tuhani dangadok kape na tumabong ulo molo toktong manakas di bagas at kolong na siya Tuhani. Rahmat dan kasih setia Tuhan yang memampukan kita berpikir jernih sekarang ini. Kita bisa seperti sekarang ini karena kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang bekerja, bukan pikiran kita. Hal itulah yang diserukan Paulus ke jemaat Efesus. Jale ido suara ni debata anak tuhita sonari. Firman Tuhan membuka hati kita, memotivasi kita untuk melakukan yang baik. Naing lam takas panadaot tatu Yesus. Jala parbue ni panadaot tatu Yesusi ikol lam takas holong hiro hatta. Mia di bakasadami. Lam takas tarida parsi hohotot tatu Yesusi. Jala parbue ni parsi hohotot tai ikol lam pos rohatta. Unang mabiar kita. Unang di dunia kekhawatiran hita. Mangulu mahita di bagasad dame. Manang di dia pehita. Mangulu mahita di bagasa pos ni roha. Manak songod dia petabolus nuaing. Unang loas gaor pikiranmu. Alay pasaha matoktong tutuhani. Pakilalahom mangulu. Narak masih tangyangan hidup bersama. Jaleko sadarat tado. Gudang gua kaparasingan tubuh di portibion. Sebab manusia tidak ada yang sama diciptakan Tuhan. Baik sifat, karakter, latar belakang. Dan tidak mungkin manusia itu berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu Tuhan merubuhkan tembok-tembok pemisah, merubuhkan penyekat, dan kita mampu memahami perbedaan menjadi harmoni yang saling melengkapi. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan harus mampu memahami perbedaan itu merupakan suatu kekayaan yang saling melengkapi, yang saling mengisi. Dan adong nama dok Audu na humibat. Mari kita merayakan hidup ini dengan memaknai perbedaan. Sama seperti yang diserukan firman Tuhan tadi, situasi COVID ini adalah pengalaman bersama. Tuk suarong ko namar sobu-sobu alanya kana masaon. Sudah prihatin. Hidup bersama untuk saling peduli dan saling mendoakan. Mari kita menguatkan iman, memahami bahwa rap di palua de bataru kita, rap di pasu-pasu Tuhan hidup kita, dang dipiliti de bata akajol manahina longanna lau pasu-pasun. Bagaimana kita memahami penyertaan Tuhan. Toktong mahita madok mauliate tu de bata. Para sirohai. Na mangaramoti ngulutta. Atik pe berbatas do penweng parsaurata. Dang boy hita pajupang bohi. Dang boy hita rak marsaur. Dang boy hita rak hudul. Alai ko berbatas do pe
komunikasi tak persaurata. Di situasi na songoni di ledo hita hai hipason. Di tonga-tonga ni partikiani sainang dunia lojongata kau lotai. Alai boido sudah tialan PPKM namasan waingon. Jaladak taboto adiga marujungon. Dak taboto. Tuk tapasah matuhani, tutuhani. Pos marohatta paturion ni debatado isaluhu. Jala molo tukpe tongod di bagas sape mulihat kita nuai kamu kamang, kamu kainang di bagas tabi roda tuhatai madulo ngolum di inganami manang di dia pehon yang mengalap gogo manang isolasi mandiri dang nahurang gajak tangan ni debata lau patureho ngolum unak ko marungut-ungut unak ko holsoan unak ko mabiar aitung manak songod dia pe borak ni pakilalamu ingok ma adul ubal gasianido waso ni debata la patureho ngolum tung manang na songod dia pe dodong ipakilalamu ala ni panosak ngisahiti ingok ma adul ubal gasianido haguguni debata lau mangurupi ho di ngolum badai ini pasti berlalu. Pandemi ini pasti berakhir. Alani, semangat mahita. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan pikiranmu. Unak pangasahok gogo, burjum, roham. Gabe mau ko marungutungut di ngolumi. Alai ingok ma. Dengan bahasa ni debata. Roh Kudus Tuhan masuk di dalam kehidupan kita sehingga kita merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Dan di pasobu debata hita di tonga-tonga ni perjalanan ningulwi. Dan di pasobu debata hita di tonga-tonga ni parukilotai. Kita telah menyatu di dalam damai yang dari Tuhan. Sadadu hita nueng rabdo Tuhani. Dang nadi pasobu Tuhani hita. Margugu mahita. Amin. Debata manami marhiti Yesus Kristus. Pasu-pasu mahatam gabi ngulu nami. Firmanmu menyapa kami. Ketika kami kadang-kadang terbawa pikiran kami yang memposisikan diri ada perbedaan-perbedaan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kasih-Mu, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami telah dipersatukan, diperdamaikan oleh Tuhan. Tuhan telah hadir merubuhkan tembok pemisah. Begitu besar kasih-Mu Tuhan yang menyertai memberkati perjalanan kehidupan kami dari dulu hingga sekarang. Dan itu yang kami imani ke depan, bahwa Tuhan memberikan hal yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah menuntun hidup kami. Bangsa Batak yang dulunya dari kegelapan, melihat terang kasih Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi berkat, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang bersuka cita. Ajari tetap bersyukur, merasakan rahmat kasih setia Tuhan. Walaupun sebentar mengalami isolasi mandiri untuk menerima kekuatan yang dari Tuhan. Berikan semangat, topang dengan kasih sayang-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati juga pelayanan kami. Berkati juga negara kami. Sehingga dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu, mampu mengambil solusi yang terbaik untuk kehidupan bangsa ini. Biarlah kami Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah mendahului kami dalam setiap langkah, pikiran, dan pekerjaan kami. Bersama Tuhan,
kami semakin berkemenangan. Ampuni kami Tuhan dari segala kekurangan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil menyerahkan persembahan. Las marohata di Tuhan debata, las marohata di Tuhan debata, las marohata di Tuhan debata, araroang ni haguguri, para sirodo Jehovah debata, para sirodo Jehovah debata, para sirodo Jehovah debata, para sirodo manamintau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.